Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Jamil. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memahami isi dari surat keterangan usaha, teman-teman ya. Nah, kita coba memahami dari masing-masing bagian dari surat keterangan usaha ini. Kita langsung saja teman-teman, mulai dari kepala surat teman-teman. Nah, di sini ada kepala surat pemerintah Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Desa Aburan Batang Tebo. Nah, ini yang tulisan besar sendiri di kop surat ini adalah menunjukkan di mana surat itu dikeluarkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan ini dikeluarkan oleh desa, nah maka yang di bagian desa ini itu tulisannya besar, kelihatan besar dari tulisan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian logo ini adalah simbol dari suatu daerah ya, karena di sini adalah pemerintah Kabupaten Tebo. Nah, jadi ini adalah simbol dari pemerintah atau kabupaten gitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian judul. Nah, setelah kop di situ ada judul teman-teman. Di sini judul surat keterangan usaha mikro dan kecil. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya cuman ini aja teman-teman. Nah, ini tahun 2020 ini aja nih yang digunakan ini. Surat keterangan usaha ini aja. Kalau sekarang sudah tahun 2021, sekarang bulan 5 ya, 2021 ditambah dengan mikro dan kecil. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk nomornya di sini ada nomor. Kemudian yang ini di bagian yang kosong ini setelah titik 2 itu diisi oleh desa ya teman-teman. Biasanya ada nomor surat khusus untuk SKU gitu ya. Nah, ada pembukuannya di desa biasanya gini ya. Nah, ini ditulis tangan biasanya. Kemudian SKU ini adalah surat keterangan usaha. Nah, di sini ABT ini ya. ABT ini adalah singkatan dari ini teman-teman. Nah, Aburan Batang Tebo. Nah, berarti inisialnya surat ini dikeluarkan oleh Desa Aburan Batang Tebo. Setelah itu di sini ada angka 5 Romawi teman-teman. Ini maksudnya bulan dikeluarkan. Ini adalah bulan 5, bulan sekarang dikeluarkan. Ini tahun 2021. Ini ya. Nomor. Kemudian di bawahnya di sini yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, siapa yang bertanda tangan di bawah ini? Di sini ada nama, jabatan, dan alamat. Nah, nama di sini diisi dengan nama kepala desanya, teman-teman. Kemudian jabatan jelas, jabatannya kepala desa gitu ya. Kemudian alamatnya di mana? Nah, ini alamat desanya ya. Alamat desanya. Kemudian kepala desa ini menerangkan bahwa siapa yang mau diterangkan dengan Bapak Kepala Desa itu. Nah, di sini ada data nama, nik, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, sama alamat. Nah, ini adalah warga yang meminta surat keterangan usaha dengan desa teman-teman ya. Ini data KTP-nya kita masukkan. Kemudian di bawahnya di sini ada redaksi ya teman-teman. Nah, ini redaksi atau disebut dengan isi surat ya. Nah, ini disebut dengan isi surat teman-teman. Kita baca. Yang namanya tersebut di atas adalah benar-benar warga Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.
Dan menurut pengetahuan kami di lapangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha. Nah, ini yang menjelaskan ini seolah-olah kepala desanya, teman-teman. Nah, ini kepala desanya menjelaskan ini benar-benar mempunyai usaha, jenis usaha. Nah, ini bisa diisi, misalkan rata-rata orang di daerah sini kan misalkan kebun karet gitu ya, kebun karet. Nah, boleh kita tebalkan urutnya ya, boleh kita tebalkan kebun karet, atau mungkin kebun sawit gitu ya, atau mungkin jual makanan dan lain-lain lah ya, teman-teman. Nah, itu tergantung usaha yang dimiliki si pemohon untuk meminta SKU tadi. Kemudian alamat. Nah, ini alamat usahanya di mana? Ini bukan alamat pemohon ya, tapi di sini adalah alamat usahanya di mana gitu ya. Nah, oke. Kemudian keterangan lain. Ini artinya jika ada keterangan, misalkan memerlukan selain dari ini, itu bisa dilampirkan, teman-teman. Bisa dilampirkan di sebelahnya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan surat, teman-teman. Jadi surat ini ada ketentuannya. Nah, di sini ada judul surat ini diterbitkan dengan ketentuan (2). Nah, di sini ada 3 ketentuan ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, apa maksud dari masing-masing ketentuan ini? Nah, kita coba untuk memahami atau kita coba untuk menganalisa ya, teman-teman. Yang pertama, surat izin usaha mikro dan kecil ini berlaku selama kegiatan berlangsung. Nah, artinya selama usaha itu berjalan, itu tetap berlaku, teman-teman. Nah, kalau yang sebelumnya pada tahun 2020, ketika berganti tahun, nah, pelaku UMKM itu dia selalu memperbarui surat keterangan izin usaha ini, teman-teman, atau surat keterangan usaha. Selalu diperbarui di setiap tahun. Bahkan ada juga yang diperbarui di setiap 6 bulan sekali, teman-teman. Nah, sedangkan ini sudah ditentukan. Surat izin usaha mikro dan kecil ini berlaku selama kegiatan berlangsung. Nah, jadi kita nggak repot-repot, teman-teman. Selagi usaha kita itu masih berdiri, jadi surat keterangan usaha ini masih tetap berlaku, teman-teman. Nah, itu untuk pemahaman saya di pertama ini ya, bagian pertama. Selanjutnya kedua, teman-teman. Yang bagian kedua, dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam surat izin usaha kecil mikro ini. Nah, artinya kita hanya bisa surat ini, maksudnya surat ini hanya berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam surat ini, maksudnya ini, teman-teman. Nah, yang ini. Jadi kalau misalkan kita punya, agar kita terbebas dari ini ya, atau kita tidak perlu buat surat keterangan usaha terlalu banyak, bisa juga dalam satu surat ini kita kita tambah gitu ya, apa aja usaha kita gitu. Misalkan jenis usaha di sini jual makanan, kemudian ada juga misalkan kebun sawit gitu ya, kebun sawit. Misalkan kita buat aja apa yang kita punya usahanya, kita buat aja kebun sawit, kebun karet gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sudah buat jenis usaha yang kita miliki, satu surat izin ini sudah mewakili, teman-teman. Nah, biar tidak terlalu banyak, agar kita pun
tidak terikat dari ketentuan yang kedua, teman-teman. Itu saran saya sih. Kemudian yang ketiga, surat izin usaha mikro dan kecil ini berlaku untuk kecamatan bersangkutan. Nah, jadi maksudnya di sini hanya berlaku di kecamatan yang satu aja, teman-teman, yang bersangkutan. Ya, misalkan kalau yang ini kan Desa Aburan Barentebo ini itu di Kecamatan Tebo Tengah. Nah, jadi usahanya ini, itu satu izin usaha ini hanya berlaku di satu kecamatan ini saja, teman-teman. Nah, di mana desa itu berada di bawah naungan itu, teman-teman. Maksudnya Kecamatan Tebo Tengah, nah bisa di desa lain kayak gitu. Kalau di Kecamatan Tebo Tengah ini dia ada 12 desa, teman-teman. Nah, berarti berlaku juga di desa lain gitu. Tapi tetap di dalam satu kecamatan ini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu pemahaman saya di bagian ketentuan ini. Ada 3 ketentuan ini. Kemudian di sini ada kalimat penutup, teman-teman. Demikian surat keterangan usaha ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini kalimat penutup biasa aja lah ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada dikeluarkan di Desa Aburan Barentebo. Pada tanggal berapa? Ini kita buat tanggal 2 Mei 2021. Kepala Desa Aburan Barentebo Tarmizi. Nah, ini nanti ditandatangani oleh Bapak Kadesnya, teman-teman. Bapak Kades yang sekarang adalah Bapak Tarmizi. Nah, oke. Hanya itu aja, teman-teman, yang perlu kita pahami dari bagian-bagian surat keterangan usaha yang baru ini, teman-teman. Karena ini adalah format baru, teman-teman. Nah, jadi kita harus memahami itu ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.